Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Triana Putri dengan NIM 24171034 dari jurusan Administrasi Publik mahasiswa Sisipo Raja Haji Tanjung Pinang. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai tentang kebijakan sektor publik. Langsung saja kita ke videonya. Kebijakan sektor publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat secara luas. Kebijakan ini bisa berbentuk peraturan perundang-undangan, program-program pembangunan, strategi fiskal dan moneter, serta pelayanan publik. Tujuan utama kebijakan sektor publik adalah menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepentingan umum seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketimpangan, dan krisis lingkungan. Selanjutnya itu ada analisis kebijakan publik, merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi dan memilih alternatif kebijakan berdasarkan bukti, data, dan argumentasi rasional. Tujuan utamanya adalah memberikan masukan yang objektif dan konstruktif kepada pengambil keputusan agar kebijakan yang diterapkan bisa efektif dan tepat sasaran. Selanjutnya itu adalah studi kebijakan publik. Kebijakan publik dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu karena sifatnya yang multidimensional. Beberapa pendekatan utama dalam studi kebijakan publik, yang pertama itu adalah ilmu politik, menelaah bagaimana kekuasaan ideologi dan dinamika politik yang mempengaruhi proses kebijakan. Yang kedua adalah ilmu administrasi, fokus pada efisiensi birokrasi, struktur kelembagaan, dan proses implementasi. Yang ketiga adalah ilmu ekonomi, menilai bagaimana kebijakan mempengaruhi distribusi sumber daya, biaya pemanfaatan, dan intensif ekonomi. Menurut Day-in Anderson, kebijakan publik adalah whatever government choose to do or not to do. Segala sesuatu yang diputuskan pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Artinya, tidak hanya keputusan untuk bertindak, tetapi juga pilihan untuk tidak melakukan apa-apa. Selanjutnya itu adalah teori-teori kebijakan publik. Yang pertama itu adalah elite theory. Teori ini beranggapan bahwa kebijakan publik pada dasarnya ditentukan oleh kelompok elit, yaitu politik, ekonomi, dan militer, yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang sangat besar. Masyarakat pada umumnya cenderung tidak memiliki suara, yang berarti dalam proses pengambilan keputusan. Teori ini menyoroti adanya kesenjangan partisipasi dan ketimpangan kekuasaan dalam demokrasi. Selanjutnya itu adalah institutionalism. Teori ini menekankan pentingnya struktur dan peran institusi formal seperti lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, dan birokrasi. Kebijakan dipengaruhi oleh aturan-aturan mekanis kerja dari institusi tersebut. Misalnya, dalam sistem parlementer, proses pembuatan kebijakan lebih terpusat dibandingkan sistem presidensial. Selanjutnya itu adalah group teori. Menurut teori ini, kebijakan adalah hasil dari interaksi dan kompromi antara berbagai kelompok kepentingan atau interest group dalam masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai wasit yang menyeimbangkan kekuatan antar kelompok seperti serikat pekerja, asosiasi pengusaha, kelompok tani, LSM, dan lain-lain. Selanjutnya adalah political system theory, dikembangkan oleh David Aston. Teori ini memandang kebijakan sebagai respon dari sistem politik terhadap tuntutan demand dan dukungan atau support dari masyarakat. Proses kebijakan digambarkan dalam bentuk model input dan output. Input itu adalah aspirasi, tuntutan, dan tekanan dari masyarakat. Output itu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Feedback adalah umpan balik dari masyarakat terhadap kebijakan. Contoh kebijakan publik terkini di Indonesia. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Tujuannya adalah menyederhanakan regulasi agar iklim investasi lebih kompetitif. Dampaknya menimbulkan pro dan kontra terutama terkait perlindungan tenaga kerja dan lingkungan.
Yang kedua adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, kebijakan sektor kesehatan, berbasis rumah tangga untuk meningkatkan akses. Yang ketiga adalah kenaikan tunjangan sertifikasi guru tahun 2025. Tunjangan dinaikkan sebesar 33% untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pengajaran.